Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya babak baru kehidupan di penjara. Terlihat Rick yang sedang berkebun, dan sudah lama pula Rick menguburkan senjatanya. Saat ia menggali, tidak sengaja ia menemukan senjatanya lagi. Ia pun mengambilnya lalu membuangnya. Sepertinya mereka sudah lama sekali di dalam penjara itu, dan film pun baru dimulai. Carl mendatangi ayahnya. Dia kesal karena tidak dibangunkan oleh Rick. Rick berkata bahwa dia tidak tega membangunkannya karena semalam ia melihat Carl bergadang membaca buku dan novel. Kehidupan di penjara saat ini bisa dibilang seperti kehidupan manusia yang normal. Mereka berkebun dan berternak untuk memenuhi kehidupan mereka. Namun pada pagi hari itu, Rick dan Carl menemukan seekor babi peliharaan mereka yang terlihat sakit. Akhirnya Rick dan Carl pun pergi dari sana. Di penjara, kelompok Rick hidup rukun dengan warga pendatang dari kota Woodbury. Carol memasak untuk mereka. Saat melihat Daryl, Carol ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Akhirnya ia meminta tolong kepada Patrick untuk menggantikan tugasnya sebentar. Sekilas diperlihatkan sisi penjara yang lain. Terlihat Karen dan teman-temannya membunuh zombie dari balik pagar besi. Ternyata Carol menunjukkan kepada Daryl bahwa sejak tadi malam banyak sekali zombie yang mulai berdatangan ke sana. Zombie-zombie itu memenuhi Menara 3. Mereka mulai bergerombol di sana. Jika tidak segera diatasi, maka pagar tersebut bisa roboh. Di sisi lain, hari ini Glenn dan beberapa orang akan pergi keluar untuk mencari persediaan. Namun ia tidak mengizinkan Maggie untuk ikut keluar bersamanya, dan Maggie pun menurutinya. Di luar, Karen terus membunuh para zombie itu. Tiba-tiba Tyrese menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Dia memberitahu Karen bahwa ia ingin membantu kelompok mereka dengan membunuh zombie dari luar pagar. Dia akan ikut pergi keluar bersama Daryl dan Glenn. Sepertinya di antara mereka mulai ada getar-getar cinta. Karen menciumnya dan menyuruh Tyrese untuk berhati-hati. Tak jauh beda dengan Tyrese, Beth juga sudah menemukan tambatan hatinya. Ia bernama Zack. Zack berpamitan akan ikut Daryl untuk pergi keluar. Ia ingin melihat Beth sebelum pergi dari sana karena ia tahu berada di luar sangatlah berbahaya. Satu lagi orang yang menemukan pasangannya di sana. Dia adalah Sasha. Dia bersimpati dengan Bob, salah satu seorang pendatang baru di sana. Bob juga ingin ikut pergi keluar. Dia ingin membalas budi pada kelompok Daryl yang sudah menyelamatkannya. Masih di wilayah penjara, Rick dan Herschel sedang mengecek tanaman mereka. Tiba-tiba ada kode siulan. Lalu mereka pun membukakan pintu. Ternyata Mason yang datang. Dia memberikan buku bacaan kepada Carl. Tiba-tiba Daryl dan teman-temannya melintas di sana. Melihat itu semua, Mason lalu berpamitan untuk ikut pergi bersama mereka. Beberapa saat kemudian, Rick akan memeriksa perangkap yang telah dia pasang. Ia lalu menyuruh Carl untuk bermain bersama Patrick. Sebelum Rick pergi, Herschel menemuinya. Dia menyampaikan pendapat anggota dewan, yaitu Daryl, Glenn, Carol, dan Sasha. Mereka ingin jika Rick sedang keluar, dia harus membawa pistolnya. Namun Rick berkata bahwa dia hanya keluar di sekitar pagar. Dia juga membawa pisaunya. Herschel dan yang lainnya hanya ingin Rick tetap aman. Dia tetap memaksa Rick untuk membawa pistolnya. Beberapa saat kemudian, Rick sudah sampai di tempatnya memasang jebakan. Sebenarnya jebakannya mengenai rusa, namun sepertinya Rick sudah keduluan oleh zombie. Rusa itu sudah mati dengan isi perut terburai. Lalu Rick memeriksa jebakan yang lainnya. Di sana jebakannya juga membuahkan hasil. Saat Rick hendak mendekatinya, tiba-tiba ada satu orang di sana. Rick akan pergi dari tempat itu, namun orang itu memanggilnya. Dia meminta tolong kepada Rick.
untuk membantunya membawa rusa itu kepada suaminya. Karena mereka belum makan selama berhari-hari, Rick lalu memberikan bekalnya kepada wanita itu. Saat wanita itu tahu bahwa Rick mempunyai perkemahan, dia ingin ikut bersama Rick. Karena kondisi yang mereka alami saat ini sangat buruk. Namun sebelum mereka ikut bersama Rick harus menemui suaminya terlebih dahulu dan memberikan 3 pertanyaan. Kemudian wanita itu mengajak Rick ke tempatnya. Sebelum ikut dengannya, Rick memastikan bahwa wanita itu tidak bersenjata. Rick hanya menemukan sebilah pisau kecil di sana. Di sisi lain, terlihat di penjara, anak-anak yang tinggal di sana sedang berkumpul dan melihat zombie dari balik pagar. Mereka memberi nama zombie-zombie itu. Carl yang melihat itu semua menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini mereka sudah mati, sedangkan nama hanya digunakan untuk manusia yang masih hidup. Namun sepertinya Lizzie mempunyai pandangan berbeda. Zombie itu adalah tetap manusia, hanya mereka berbeda. Carl lalu menjelaskan lebih detail lagi bahwa zombie itu tidak bisa berbicara. Mereka juga tidak punya pikiran, mereka membunuh orang. Namun Lizzie beralasan bahwa orang yang masih hidup juga bisa membunuh orang. Karena tidak sependapat dengan Carl, akhirnya Lizzie mengajak teman-temannya untuk pergi dari tempat itu. Scene beralih, terlihat Daryl dan teman-temannya sudah sampai di sebuah tempat perbelanjaan. Mereka segera menyisir daerah itu. Dia berpesan agar mereka mengambil apa saja yang sekiranya bisa mereka manfaatkan. Saat sudah sampai di depan pintu gedung itu, Daryl memukul kaca di sana. Dia ingin mengecek apakah ada zombie di dalam. Sambil menunggu, dia berbincang dengan Zack dan Mission. Tak beberapa lama, muncullah zombie-zombie itu. Mereka segera membereskannya. Setelah itu, mereka segera masuk dan menyisir bangunan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa di atas bangunan itu banyak sekali zombie yang berada di sana. Di sisi lain, Rick mengikuti wanita itu untuk menemui suaminya. Sambil berjalan, wanita itu menceritakan kisahnya. Ternyata mereka adalah sepasang pengantin baru yang akan berbulan madu. Namun rencana itu gagal karena bandara ditutup dan penerbangannya dibatalkan. Saat mereka di bandara, zombie datang menyerang. Hingga akhirnya tinggal dia dan suaminya saja yang selamat. Semua itu berkat Eddie, suaminya. Di sisi lain, Daryl dan teman-temannya mulai mengambil barang-barang yang mereka perlukan. Namun berbeda dengan Bob, keranjangnya masih kosong. Dia malah melihat-lihat rak yang berisi minuman keras. Ia bimbang, sebenarnya ia ingin sekali membawa minuman itu. Namun akhirnya dia kembalikan kembali minuman itu ke raknya dengan agak keras. Hingga rak dan botol minuman tersebut hancur. Rak itu pun roboh menimpanya. Bob lalu berteriak. Suara rak yang berjatuhan dan suaranya yang berteriak terdengar hingga ke atas gedung. Para zombie mulai mencari sumber suara itu. Daryl dan teman-temannya yang lain lalu membantu mengangkat rak-rak yang menimpanya. Di atap gedung, para zombie mulai bergerak dan sepertinya atap gedung tersebut sudah mulai keropos. Hingga saat mereka menginjaknya, atap itu pun ambrol dan para zombie mulai berjatuhan ke bawah. Mereka panik karena saat itu mereka belum selesai mengangkat rak yang menimpa Bob. Zombie-zombie itu mulai menyerang mereka. Bob yang masih terhimpit kakinya berteriak-teriak hingga ada zombie yang mendekatinya. Akhirnya bantuan pun datang. Daryl dan Zack berusaha mengangkat rak yang menimpanya. Saat mereka berhasil menarik Bob, tak disangka dari arah belakang Zack ada zombie yang menarik dan menggigit kakinya. Zombie itu lalu menarik Zack hingga terjatuh.
Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyelamatkan Zack, akhirnya mereka pun pergi dari sana meninggalkan Zack. Adegan beralih terlihat Rick dan wanita itu sampai di tempatnya. Di sana ada sebuah tenda. Wanita itu lalu memanggil suaminya. Rick heran dia melihat tenda itu kosong. Dan tiba-tiba wanita itu menyerangnya. Rick berhasil menghindarinya. Lalu Rick menodongkan senjatanya kepada wanita itu. Wanita itu berkata bahwa suaminya kelaparan dan dia butuh sesuatu yang hidup. Wanita itu merasa tidak bisa hidup tanpa suaminya, hingga dia menyimpannya walaupun dia tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah. Ia lalu memberitahu Rick bahwa ia akan menyusul suaminya. Ia ingin menjadi sepertinya. Maksudnya, suaminya itu sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya wanita itu menusuk perutnya dengan pisau. Lalu sebelum dia mati, dia menanyakan kepada Rick 3 pertanyaan yang harus ia jawab. Lalu Rick pun mulai bertanya, beberapa zombie yang sudah ia bunuh. Wanita itu pun belum pernah membunuh zombie. Suaminya lah yang sudah membunuh mereka. Hingga akhirnya dia sendiri berubah menjadi zombie. Lalu Rick menanyakan pertanyaan kedua, berapa orang yang telah ia bunuh? Wanita itu menjawab bahwa ia hanya membunuh dirinya sendiri. Dan Rick pun menanyakan pertanyaan terakhir, apa alasannya? Namun belum selesai wanita itu menjawab pertanyaan Rick, wanita itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Benar-benar cinta sehidup semati. Di sana Rick melihat ada sesuatu yang ditutupi kain. Dan Rick pun pergi dari sana. Di sisi lain di penjara, di sana Carol sedang membacakan cerita untuk anak-anak. Carl datang dengan mengendap-endap. Tiba-tiba Carol menghentikan ceritanya dan mulai memperkenalkan mereka mengenai pisau. Dia memberitahu tentang bagaimana menggunakan pisau, dan dengan pisau itu membuat nyawa mereka tetap aman. Tiba-tiba Patrick izin untuk tidak mengikuti pelajaran itu. Ia merasa kurang enak badan. Akhirnya Patrick pergi dari sana. Saat Carol mulai menjelaskan, tiba-tiba ia melihat Carl di balik lemari buku. Carol memohon kepada Carl agar tidak memberitahu kepada ayahnya bahwa dia telah mengajari anak-anak cara menggunakan pisau. Lalu Carl pun pergi dari sana. Di sisi lain terlihat Rick yang sudah kembali lagi ke penjara. Saat ia lewat di dekat kandang babi peliharaannya, ia melihat babi yang tadi pagi sakit sekarang sudah mati. Malam harinya di penjara, Therese menghampiri Karen. Dia berkata bahwa dia tidak suka berada di luar. Mungkin karena kejadian yang mereka alami tadi membuat Therese agak down. Di saat yang sama, Glenn sedang berbincang dengan Maggie. Ia menceritakan bahwa Daryl sedang memberitahu Beth tentang kematian pacarnya. Maggie lalu berpamitan kepada Glenn untuk menemui Beth. Sebelum pergi, dia memberitahu Glenn bahwa saat ini dia tidak hamil. Sepertinya mereka sepakat untuk saat ini mereka akan menunda kehamilan dulu. Di saat yang sama, Daryl menemui Beth. Dia memberitahu bahwa Zack sudah meninggal, namun di luar dugaan menceritakan tentang pertemuannya dengan wanita yang ditemuinya kepada Hershel. Dia menyesal karena tidak bisa mencegah wanita itu untuk tidak mengakhiri hidupnya. Sepertinya jika dia kehilangan orang-orang yang ia cintai, mungkin ia akan melakukan hal yang sama seperti yang wanita itu lakukan. Hershel mencoba menenangkan Rick. Di saat yang sama, terlihat Patrick keluar dari kamarnya sambil terus terbatuk.
Ternyata ia menuju ke kamar mandi. Ia mengguyur badannya, tak lama kemudian Patrick terjatuh. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 2. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya seseorang yang memberi umpan seekor tikus pada zombie dari balik pagar penjara. Di saat yang sama, Terry sedang bersama dengan Karen. Dia terus memikirkan kejadian tentang Zack. Dia sedih karena dari hari ke hari semakin banyak orang yang dia kenal pergi meninggalkannya untuk selamanya. Untuk menghibur dirinya, Terry pun bernyanyi. Karena sudah terlalu malam, akhirnya ia mengantarkan Karen ke lorong menuju kamarnya. Karen lalu menuju ke kamar mandi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara. Karen lalu mencari sumber suara itu. Namun ia tak menemukan apa-apa. Akhirnya ia kembali ke kamarnya untuk tidur. Di luar sel, terlihat Patrick yang sudah menjadi zombie masuk ke dalam. Zombie Patrick hendak masuk ke kamar Karen. Namun dia mendengar suara orang mendengkur. Lalu ia masuk ke sel orang itu dan menggigitnya. Dan film pun baru dimulai. Hari sudah pagi, Rick lalu membangunkan Carl. Sedangkan di sel blok D, zombie Patrick masih memakan orang itu. Ia lalu pergi keluar sel, sedangkan orang yang dimakannya mulai berubah menjadi zombie. Ia juga keluar dari selnya. Tak jauh dari tempat itu, di menara pengawas, Glenn melihat Maggie yang masih tidur dengan pulasnya. Timbul dalam pikirannya untuk mengabadikan momen itu dengan menggunakan kamera yang ia temukan. Ia pun memotretnya. Tiba-tiba Maggie terbangun dan hendak membuang foto itu. Namun Glenn langsung mengambilnya dan pergi untuk mengambilkan sarapan. Maggie tersanjung atas perlakuan manis Glenn tersebut. Sedangkan di luar gedung sel, Mason bersiap-siap akan pergi keluar mencari persediaan. Dia akan mencarikan beberapa hal yang Carl suka. Mereka terlihat akrab. Akhirnya mereka berpisah. Carl dan Rick ke kebun sedangkan Mason pergi keluar. Sambil membantu ayahnya, Carl melihat ke sekeliling penjara. Di sana dia melihat gerombolan zombie mulai mendorong pagar. Dan menurutnya mungkin hari ini mereka butuh lebih banyak lagi orang untuk melumpuhkan zombie-zombie itu. Kemudian mereka memberinya umpan ternaknya. Sambil membantu ayahnya, Carl bertanya kapan dia bisa mendapatkan pistolnya kembali. Namun Rick mengacuhkannya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tembakan itu juga terdengar oleh Mason. Mereka pun segera menuju ke dalam penjara kembali. Rick menyuruh Carl untuk pergi ke menara bersama Maggie. Terdengar seseorang berteriak bahwa banyak sekali zombie di sel blok D. Sasha berkata untuk blok C aman. Gerbang menuju ke sana juga sudah ditutup. Herschel yang berjaga di sana. Mason yang kembali lagi memberikan kode siulan. Carl lalu membukakan gerbang untuknya, namun zombie-zombie itu ikut menyerbu masuk saat pintu terbuka. Mason mencoba menahannya. Carl mengambil sebuah senapan dan membantu Mason. Maggie yang melihat hal itu segera turun dan menutup gerbang yang kembali. Maggie melihat di luar banyak sekali zombie yang berdatangan. Mungkin karena mereka mendengar suara tembakan. Sedangkan di sel blok D, terjadi kepanikan di sana. Rick, Daryl, Glenn, dan Carol mencoba mengatasinya. Mereka mengarahkan orang-orang yang masih selamat untuk keluar dari sel. Tyrese berlari mencari Karen. Dia merasa senang saat melihat Karen. Mereka pun berpelukan. Terlihat Carol menolong seorang pria. Sepertinya dia digigit zombie pada tangannya. Lalu Carol membawa pria itu ke dalam sel dan akan mengamputasi tangannya. Saat ia hendak memiringkan badan pria itu, dia melihat tengguk pria tersebut ada luka gigitan.
Di luar sel, Rick dan teman-temannya hampir berhasil membunuh semua zombie yang ada di dalam sel. Daryl dan Glenn mengecek ke dalam sel bagian atas. Tiba-tiba ada satu zombie langsung menyerang Glenn. Daryl dengan sigap memanahnya. Ternyata zombie itu adalah Patrick. Setelah itu mereka memeriksa seluruh sel, antisipasi jika masih ada zombie di sana. Kembali lagi kepada Carol, dia tidak jadi memotong tangan pria itu. Pria itu juga menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi dan sebentar lagi akan mati dan berubah menjadi zombie. Ia lalu menitipkan anaknya yang bernama Lizzie dan Mika kepada Carol. Karena selama ini ia melihat Carol sangat peduli kepada anak-anaknya. Ia ingin agar Carol menjaganya seperti anaknya sendiri. Namun sebelum ia meninggal, Carol akan membawa anak-anak itu untuk mengucapkan salam perpisahan dengan ayahnya. Rick, Daryl, Hershel, dan Dr. S merasa ada yang aneh pada beberapa orang yang menjadi zombie di sana. Mereka tidak ditemukan bekas luka gigitan dan dari mukanya terlihat seperti orang mati tersedak. Sepertinya mereka terkena penyakit semacam pneumococal atau bakteri yang menyebabkan infeksi seperti radang paru-paru. Lebih seperti serangan flu babi. Rick teringat akan babi ternaknya yang sakit dan mati dengan cepat. Sepertinya mereka terkena flu babi itu. Hershel mengusulkan agar mereka segera melakukan sesuatu pada babi-babi tersebut. Di saat yang sama, kedua anak pria tersebut sedang menemui ayahnya. Ayahnya hanya sempat berpesan agar Lizzie menjaga adiknya yaitu Mika. Setelah itu ia menghembuskan nafas terakhirnya. Carol segera menyuruh mereka untuk menuju keluar dan dia yang akan membunuh pria itu sebelum ia berubah menjadi zombie. Namun tiba-tiba Lizzie mengajukan dirinya untuk melakukan hal itu. Dia akan melakukan apa yang sudah Carol ajarkan. Namun sepertinya Lizzie tidak sanggup melakukannya. Akhirnya Carol yang menyelesaikan tugas tersebut. Di luar gedung penjara, Maggie memapah Mason. Dia sedikit terluka saat zombie menyerangnya. Carl berlari meminta maaf kepada Rick karena sudah menggunakan senjata tanpa seizinnya. Mason juga memberitahu bahwa Carl melakukan itu untuk membantunya. Lalu Rick memberitahu bahwa Patrick semalam sakit semacam sakit flu. Dan penyakit itu menyebar dengan cepat. Dan kemungkinan dia meninggal dan menyerang sel Blok D. Saat ini, Glenn dan Hershel masih berada di Blok D. Rick memperingatkan mereka agar tidak dekat-dekat dengan mereka yang ada di Blok D. Di saat yang sama, anggota dewan sedang melakukan rapat. Mereka membahas tentang penyakit Patrick dan beberapa orang di sel Blok D. Mereka berpikir bahwa penyakit itu mematikan. Mereka berencana untuk memindah mereka ke sel Blok A untuk mengarantina mereka. Namun mereka harus mengeceknya dulu, karena sudah lama sel Blok A tidak pernah diperiksa. Tiba-tiba terdengar suara orang batuk. Ternyata orang itu adalah Karen. Therese akan mengajaknya ke sel Blok C tempat tinggalnya, namun Hershel mencegahnya. Karen sepertinya bergejala penyakit tersebut. Sedangkan di Blok C ada Judith, dia rentan terjangkit. Mereka berencana memisahkan orang yang terjangkit dan yang tidak terjangkit. Caleb yang akan menjaganya. Sementara itu, Hershel akan melihat persediaan obatnya. Karen memberitahu bahwa David juga mengalami batuk-batuk. Mendengar itu, Glenn akan membawanya ke sel terpisah. Lalu Sasha mengajak Karen ke sana, sedangkan Daryl bertugas menguburkan mereka yang mati. Hershel memperingatkan agar Daryl memakai sarung tangan dan juga masker. Beberapa saat kemudian, Carol menemui Lizzie dan Mika. Dia melihat anak-anak itu, terutama Lizzie, sangat terluka dengan kematian ayahnya. Carol pun memberi semangat kepadanya. Dia harus menjadi anak yang kuat. Namun pikiran Lizzie masih kacau. Ia lalu pergi meninggalkan Carol dan Mika.
Di saat yang sama, Daryl sedang menggali tanah untuk mengubur mereka yang mati. Rick datang menemuinya. Rick berkata bahwa dia tidak banyak berguna, namun Daryl mengingatkan bahwa mereka bisa ada di penjara ini adalah semua berkat Rick. Namun Rick tetap merasa bahwa belakangan ini dia banyak mengacau. Bahkan dia hampir kehilangan jati dirinya. Tiba-tiba, Maggie berteriak memanggil mereka. Ternyata pagar hampir roboh karena dorongan zombie dengan jumlah yang banyak. Mereka pun lalu bekerja sama melumpuhkan zombie-zombie itu dari balik pagar. Di sisi lain, di sel blok C, Beth sedang mengobati luka Mason. Mason merasa dirinya bodoh karena sudah membahayakan Maggie dan Carl. Namun Beth berkata bahwa mereka peduli kepadanya. Saat mereka peduli, terluka termasuk bagian dari hal tersebut. Tiba-tiba Judith menangis. Beth lalu menggendongnya dan meninggalkan Mason. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Mereka terus membunuh zombie-zombie itu. Tiba-tiba Sasha menunjukkan sesuatu. Di sana ada bangkai tikus berserakan. Sepertinya ada orang yang sengaja memberi umpan kepada zombie-zombie itu. Pagar itu hampir roboh dan mereka tidak sanggup lagi menahannya. Tiba-tiba Rick menyuruh Daryl untuk mengambil truk. Sepertinya dia mempunyai sebuah rencana. Di sisi lain terlihat Mason sedang berolahraga. Di sana juga ada Beth yang sedang mengasuh Judith. Dia bernyanyi untuk menenangkan Judith. Tiba-tiba Judith muntah mengenai bajunya. Beth meminta bantuan Mason untuk menggendong Judith sebentar. Mason menolaknya, namun akhirnya ia mau juga. Lalu Mason menangis sambil memeluk Judith. Beth terharu melihat itu semua. Rick mulai menjalankan rencananya. Dia akan memancing zombie-zombie itu untuk pergi dari sana dengan menggunakan babi. Sepertinya rencana itu berhasil. Zombie-zombie itu mulai bergerak mendekati truk yang dia naiki. Di saat yang sama, Glenn dan Sasha memperbaiki pagar yang hampir roboh. Mereka memasang kayu penyangga di sana. Adegan beralih terlihat Carol sedang memberi pengertian kepada Lizzie tentang zombie. Lizzie tidak boleh kasihan kepada mereka. Carol tahu bahwa Lizzie sangat mencintai ayahnya dan ia masih berduka atas kematiannya. Carol berdiri di samping Lizzie sambil memegang pisau. Lizzie melihat itu, ia lalu mengambil pisau itu dan ia taruh di pinggangnya. Setelah selesai memancing zombie pergi meninggalkan penjara, Rick lalu membongkar kandang babi tersebut. Carl datang menghampirinya. Dia bertanya apakah babi-babi itu yang menularkan penyakit. Rick menjawab bahwa ia tidak tahu. Bisa jadi merekalah yang menularkan penyakit itu kepada babi. Rick lalu memperingatkan Carl agar tidak dekat-dekat dengan Judith dan Carl pun mengerti. Carl juga memberitahu Rick bahwa Carol sudah mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara membunuh dengan menggunakan pisau. Orang tua mereka tidak mengetahui hal itu dan Carol juga tidak ingin jika Rick tahu. Rick berterima kasih kepada Carl karena sudah memberitahunya, namun dia juga tidak akan bilang kepada siapa-siapa. Rick lalu mengambil senjata yang pernah ia simpan di sana. Dia juga mengembalikan pistol milik Carl. Adegan beralih terlihat Teris membawa seikat bunga untuk diberikan kepada Karen. Namun dia kaget saat sampai di tempat Karen. Dia melihat ada jejak darah di sana. Ia pun lalu mengikuti jejak itu. Dia shock saat melihat ada dua tubuh terbakar di sana. Yang salah satunya dia kenali bahwa itu adalah mayat Karen. Dan film pun bersambung.